Masih ingat nggak sih kejadian ini? Kembali di Breaking News TV One, pemirsa, kami masih akan terus mengupdate mengenai pasca erupsi Gunung Semeru. Kabupaten Lumajang mulai menguap panas saat itu menuju musim kobokan. Seorang fenomena serupa kembali terjadi. Mohon doanya. Erupsi, luncurkan awan panas guguran sejauh 6 km. Hari ini Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur diketahui telah kembali mengalami erupsi, Minggu 5 Februari 2023. Oke, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rita Istiqmaliyah dengan NIM 2107016067 dari kelas Psikologi 4B. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi, cuplikan video sebelumnya merupakan peristiwa erupsi Gunung Api Semeru yang terjadi pada waktu yang berbeda-beda, yakni pada Desember tahun 2021, kemudian terjadi lagi pada Desember tahun 2022, dan kabar terbaru terjadi lagi erupsi Gunung Api Semeru pada Februari tahun 2023. Jadi pada akhir tahun 2021 lalu terjadi bencana alam yaitu erupsi Gunung Api Semeru. Fenomena ini belum genap 1 tahun dari erupsi sebelumnya pada Januari tahun 2021. Aktivitas Gunung Semeru terdapat di kawah Jonggring Saloko yang terletak di sebelah tenggara puncak Mahameru. Nah, kira-kira apa sih yang dapat kita lakukan untuk membantu penyintas bencana? Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa peristiwa bencana tidak hanya berdampak pada fisik saja. Begitu juga dengan peristiwa erupsi Gunung Semeru. Penyintas juga dapat mengalami dampak psikologis jangka panjang yang serius dan berpengaruh pada kesejahteraan psikologis. Beberapa penyintas mungkin merasa tertekan pasca letusan, selanjutnya dapat menjadi orang yang berbeda dalam hal hubungan sosial, religiusitas, dan pandangan. Kesedihan akibat kehilangan kerabat, syok, bahkan trauma dapat berujung pada gangguan mental, bahkan keadaan psikososial. Apa sih gangguan mental dan keadaan psikososial itu? Mari kita bahas. Jadi, gangguan mental merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Sedangkan keadaan psikososial merupakan hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi antara aspek psikologi seseorang dengan aspek sosial di sekitarnya. Maksudnya adalah kondisi psikologi seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosialnya karena individu selalu berada dalam konteks sosial. Begitu pula sebaliknya, keadaan psikologi seseorang bisa mempengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk membantu penyintas bencana adalah dengan memberikan dukungan psikososial. Lalu, apa sih dukungan psikososial itu? Jadi, dukungan psikososial merupakan semua bentuk kegiatan yang berfokus untuk menguatkan faktor resiliensi sebagai aspek psikologis dan relasi sosial individu dengan lingkungannya sebagai aspek sosial. Bagi yang belum tahu, resiliensi merupakan kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kejadian yang menekan. Nah, tujuan dari dukungan psikososial itu adalah untuk meningkatkan resiliensi atau ketangguhan penyintas bencana untuk dapat menghadapi situasi saat ini ketika bencana dan masa yang akan datang. Nah, menurut buku panduan psikososial bagi anak korban bencana alam oleh Kementerian Pendidikan, Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bentuk dukungan psikososial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dapat berupa kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan yang bersifat bantuan psikologis. Lalu salah satu bentuk dukungan psikososial yang dilakukan oleh para relawan bencana pasca erupsi Gunung Semeru
Di antaranya yang pertama adalah dengan menggunakan metode self-motivation atau motivasi diri, yaitu dengan memberikan dukungan, semangat, dan support kepada penyintas bencana erupsi Gunung Api Semeru, khususnya adalah anak-anak, supaya dapat memiliki motivasi kuat sehingga mampu bangkit dari situasi pasca bencana erupsi Semeru. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode play therapy atau permainan. Metode play therapy yang digunakan memiliki muatan edukasi untuk anak-anak. Dengan play therapy akan membantu anak-anak mengekspresikan emosi dan menyenangkan hati mereka selama tahap rehabilitasi bencana berlangsung. Lalu salah satu bentuk dukungan psikososial yang dilakukan oleh para relawan bencana erupsi Gunung Semeru yang lain adalah dengan menggunakan PFA atau Psychological First Aid. Apa sih PFA itu? Jadi PFA atau Psychological First Aid adalah salah satu bagian dari dukungan psikososial yang diberikan pada saat critical events atau peristiwa kritis manusia yang telah menyebabkan stres atau gangguan lainnya yang melampaui kemampuan manusia itu sendiri untuk menghadapinya baik secara individu maupun berkelompok. Nah, dukungan psikososial berupa PFA ini dibutuhkan oleh para korban agar tidak mengalami panik, depresi, maupun trauma yang berkepanjangan. Melalui program PFA, para korban diharapkan tidak akan larut terhadap ingatan soal bencana yang telah menimpa mereka, sehingga emosi negatif, histeris, ketakutan, dan keduaan akan dialihkan dengan aktivitas ceria juga menyenangkan. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.